Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat. Yang pertama, puji syukur kehadirat Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, keikhlasan sehingga dapat mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini. Pada kesempatan hari ini kita masih melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yang bab 1 ya, tentang Quran surat Al-Hujurat ya. Jadi nanti kita akan lebih mendalami lagi tentang macam-macam bacaan, seperti yang saya tugaskan kemarin, itu untuk mencari bahan, mencari contoh dari bacaan nun sukun atau tanwin. Jadi hari ini kita fokus ke bacaan nun sukun atau tanwin. Langsung ke materi. Hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Yang pertama, hukum bacaan nun sukun atau tanwin itu ada 5. Yang pertama kita bahas ke idhar. Menurut bahasa, artinya dari idhar itu adalah jelas atau tampak. Menurut istilah adalah melafalkan huruf idhar dan makhrajnya dengan suara jelas dan terang, dengan tanpa disertai mendengung. Jadi harus dibaca jelas, tidak boleh mendengung. Adapun huruf dari idhar itu ada 6. Yang pertama hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Dinamakan halqi karena keenam huruf tersebut tempat keluarnya adalah di tenggorokan. Ya, jadi nanti ketika ada bacaan nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 6 ini harus dibaca jelas. Nah, jadi ini contohnya. Yang pertama Ghafurun Halim. Kenapa ini dibaca bacaan idhar? Karena ada domatain bertemu dengan huruf ha. Jadi huruf ha ini termasuk dari bacaan idhar. Jadi kalian perlu ingat, yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin, entah itu dhamma tanwin, kasr tanwin atau fathah tanwin, bertemu dengan huruf 6 tadi, itu harus dibaca jelas, namanya bacaan idhar. Contoh yang kedua, selain tanwin ya, tadi dhamma tanwin, ini yang bacaan nun sukun. Jadi hukum nun sukun itu sama dengan tanwin ya. Entah itu tanwin atau nun sukun, kalau bertemu dengan huruf 6 tadi, itu harus dibaca jelas, namanya bacaan idhar. Contohnya yang kedua ini man amana, enggak boleh dibaca man amana, enggak boleh begitu, tapi harus dibaca jelas man amana ya. Yang ketiga, selanjutnya min ilmin. Jadi tidak boleh dibaca min ilmin, tidak boleh, tapi harus dibaca jelas min ilmin. Contohnya lagi in huwa ya, dibaca jelas in huwa. An amta, enggak boleh dibaca an amta, enggak boleh, harus dibaca jelas min hum ya, nun sukun bertemu dengan huruf ha. Yan hituna ya, nun sukun bertemu dengan huruf ha. Samiun alimun, ada dhammatain bertemu dengan huruf ain. Ain tadi kan termasuk juga bacaan idhar. Jadi ini adalah contoh semua bacaan idhar. Yang kedua, hukum bacaan dari nun sukun atau tanwin yang kedua adalah idgham. Jadi idgham itu ada pembagiannya ya. Yang idgham itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah idgham bi guna, yang kedua adalah idgham bila guna. Jadi nanti kita akan mempelajari apa itu idgham bi guna dan apa itu idgham bila guna. Oke.
Yang tadi yang pertama idhar, terus yang kedua ada idgham bigunah. Kita bahas ke idgham bigunah dulu. Idgham bigunah adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf, yaitu 4, ya, nun, mim, wawu. Sama halnya dengan idhar tadi, itu sama. Jadi intinya adalah nun sukun atau tanwin. Jadi kalian perlu diingat adalah nun sukun itu sama dengan tanwin. Nanti bertemu huruf apa di depannya itu. Kalau itu kan biguna ini yaitu ada 4, ya, nun, mim, dan wawu. Cara membacanya. Jadi yang pertama tadi idhar itu cara membacanya harus jelas. Untuk bacaan itu kan biguna, huruf pertama yang berupa nun mati atau tanwin dimasukkan ke huruf yang kedua dengan disertai dengung. Jadi ini dibaca mendengung nanti. Nanti kita akan berikan contoh ya. Nah, idgham itu artinya memasukkan sesuatu kepada sesuatu. Bigunah itu artinya dengan disertai suara dengung. Nah, contohnya mau waroihim, nggak boleh dibaca man waroihim, tapi mau waroihim. Jadi yang dimasukkan tadi memasukkan, ya, memasukkan ke huruf ini non sukun, wawunya ini dimasukkan non. Jadi enggak langsung dibaca mau wa, memasukkan huruf wa, ya. Hudam mirrabbihim. Jadi non ada tanda fakhatain bertemu dengan huruf mim. Hudam mirrabbihim, ya, enggak boleh hudan mirrabbihim, tapi masukkan huruf mim yang dimasukkan, ya. Jadi memasukkan huruf di depannya. Khittatan naghfir lakum. Jadi ini ada tanwin bertemu dengan huruf nun. Ini adalah contoh bacaan idgham bigunah. Selanjutnya yang ketiga ini adalah idgham bila guna. Ada idgham bigunah, ada idgham bila guna. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf, yaitu lam dan ro. Jadi idgham bigunah ini hurufnya cuma ada 2, lam dan ro, ya. Diingat ya, peraturan masih sama. Apabila ada nun mati, nun sukun itu sama dengan mati, ya. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf, yaitu lam dan ro. Ini dibaca idgham bila guna. Cara membacanya sekarang. Huruf pertama yang berupa nun mati atau bertanwin dimasukkan ke salah satu dari 2 huruf dengan tidak disertai dengung. Nah, perbedaannya di sini tadi sama-sama memasukkan hurufnya, tapi kalau idgham bila guna ini tidak mendengung, ya, tidak mendengung. Perbedaannya itu, ya. Contohnya mirrabbihim, nggak boleh dibaca mirrabbihim, nggak boleh, ya. Ghafurur rahim, ya, nggak boleh dibaca ghafurur rahim, nggak boleh, tapi harus dibaca tidak dibaca dengung. Hudal lil muttaqin. Nah, jadi ada fathahtain bertemu dengan huruf lam. Jadi tadi cuma ada 2, ya, lam dan ro. Yubayyin lakum, ya, memasukkan huruf lam. Jadi nonnya tidak ada, yil lakum ghafurur rahim, ya. Jadi ini adalah contoh jadi bacaan idgham bila gunnah. Selanjutnya yang keempat itu adalah sebelumnya ada pengecualian. Jadi bacaan nun sukun tadi, nun sukun, ya, nun sukun itu ada pengecualian. Idhar namanya idhar wajib. Apabila ada nun sukun yang bertemu dengan huruf wawu atau ya dalam satu kalimat, maka yang demikian itu harus dibaca dengan terang atau jelas. Namanya idhar wajib, ya. Jadi nanti ada pengecualian huruf-huruf tertentu. Nah, contohnya ini dun ya bun ya nun, nggak boleh dibaca du ya. Kalau du ya tadi nun sukun bertemu ya, bacaan idgham bigunah, ya. Tapi ada pengecualian huruf-huruf ini dalam satu kalimat ini. Nah, hanya sedikit di dalam Al-Quran huruf-huruf ini, ya, kata-kata ini, kalimat ini.
ketika membaca Al-Quran mendapatkan huruf ini, itu harus dibaca jelas. Dunya, bunyanun, sinwanun, qinwanun. Ya, dibaca jelas. Ini pengecualiannya. Selanjutnya ya, yang keempat adalah bacaan iklab. Peraturannya masih sama, apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Jadi kalau iklab itu hanya bertemu dengan satu huruf, yaitu ba. Cara membacanya, huruf pertama yang berupa nun sukun itu atau tanwin diganti atau ditukar menjadi suara mim karena bertemu dengan huruf ba. Jadi tidak dimasukkan huruf ba, tapi nanti langsung seperti memasukkan huruf mim menjadi suara huruf mim. Contohnya mim ba'di. Ya, jadi nanti tidak boleh dibaca min ba'di. Sami basir, nggak boleh dibaca sami basir. Sami basir nggak boleh. Jadi memasukkan, jadi berubah menjadi huruf mim. Sami basir. Nah, ini adalah contoh bacaan iklab. Jadi cuma satu bertemu hurufnya, yaitu ba. Jadi selain bacaan tadi, bacaan idhab, bacaan idgham bi gunnah, bila gunnah, dan iklab, itu nanti yang kelima adalah bacaan ikhfa. Jadi huruf hijaiyah selain dari yang kita sebutkan tadi itu semuanya masuk ke ikhfa. Jadi ikhfa itu artinya menyamarkan. Jadi nanti cara membacanya samar-samar, membunyikan bunyi nun sukun atau tanwin. Maksudnya bunyi nun sukun atau tanwin dibaca samar-samar antara jelas dan dengung, samar-samar ya. Serta cara membacanya ditahan sejenak. Hukum bacaan disebut ikhfa apabila itu ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 15. Jadi apa saja huruf 15 itu ya. Jadi ini dia: ta, fa, jim, dal, za, sin, shin, shad, dod, to, dod, do, fa, qaf, kaf. Jadi ada 15 ya. Jadi ada 15 ini apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf ini, itu dibaca dengan samar-samar, yaitu bacaan ikhfa. Jadi ini contohnya. Contoh dari surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri, ya, min syarri. Ini kan nun sukun bertemu dengan sya ya. Jadi karena bisa lihat sendiri dalam surah Al-Falaq ya, yang kedua, ayat 2. Al-Hab ayat 3. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naroda. Itu nun sukun bertemu dengan dal. Ini lebih jelasnya saya kasihkan contoh banyak ya. Jadi ada huruf shad bertemu dengan huruf shad, bertemu dengan huruf dal, ta, kaf, jim, shin, qaf. Ini contohnya banyak sekali ya. Mudirun madzalladzi yang surukum, ya, dan surukum bertemu huruf shad. Shaddukum. Ini juga semua bacaan ikhfa. Ini yang bertemu dengan huruf qaf, ini yang bertemu dengan huruf shin, ini yang bertemu dengan huruf jim, ini yang bertemu dengan huruf kaf. Min kulli, nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Ini adalah contoh bacaan ikhfa. Ini ada penjelasan juga. Contohnya lain ya, nun sukun bertemu huruf ta. Min tilqai. Nun sukun bertemu dengan huruf dal. Min dunihi. Min tin. Nun sukun bertemu dengan huruf to. Mendengung, berdengung dengan mendekati bunyi dan selalu suara ditahan 2 ketukan. Jadi mendengungnya, samar-samarnya ini
mengacu ke huruf selanjutnya. Contohnya bertemu dengan huruf ta ini, min tilqai, min tilqai. Jadi sama-samanya ke huruf ta. Beda lagi dengan bertemu dengan huruf contohnya huruf qaf ya. Jadi bacanya yang, beda lagi kita mendengarnya, sama-samanya ke huruf selanjutnya, yang qalibuna, sami'un qaribun, ungqo. Ini cara membacanya samar-samar ya. Oke, terima kasih. Sudah selesai. Jadi itu adalah huruf nun sukun atau tanwin. Jadi ada 5. Yang pertama adalah bacaan idhar, yaitu ada 6 ya. Yang penting intinya itu adalah kalian bisa melihat itu ada huruf nun sukun atau tanwin bertemu di depannya itu ada huruf apa ya. Itu kata kuncinya di situ. Jadi ada 5. Yang pertama adalah bacaan idhar, bacaan idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab dan ikhfa. Jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau ada yang kurang jelas, kalau ada pertanyaan boleh mengajukan pertanyaan, boleh nulis di chat maupun boleh langsung menghubungi saya. Cukup sekian. Allahumma fiqna aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.